Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas RTX 4080 lagi. Kali ini yang ada di gue dari Gigabyte ya, dengan seri ini versi Gigabyte Gaming OC, bukan yang WindForce ataupun yang Aorus. Tapi sebenarnya video ini tuh bukan kayak full review seperti gue biasanya, tapi ini lebih kayak cerita dan celotehan gue aja soal RTX 4080. Karena emang gue punya beberapa keresahan mengenai RTX 4080 ini. Bukan karena yang dari Gigabyte ini jelek, enggak juga sebenarnya, tapi mungkin ini secara general untuk RTX 4080. Jadi lebih tepatnya keresahan gue lebih banyak untuk Nvidia-nya gitu ya, bukan untuk Gigabyte-nya. Karena sejauh ini secara desain semua RTX 40 series itu punya desain yang bagus, punya cooling yang bagus gitu ya. Ya memang ada problem di 4090 soal 12 VHPWR-nya, tapi itu udah ketemu masalahnya di mana ya. Di mana masalahnya sebenarnya ya banyak user juga yang salah colok untuk 12 VHPWR-nya kurang kenceng dan segala macam. Dan mungkin perlu diperhatiin juga untuk konektor itu klipnya benar-benar ngegigit apa enggak gitu ya di bagian 12 VHPWR-nya. Nah, untuk RTX 3090 Ti, RTX 4080 itu sebetulnya nggak ada masalah sama sekali ya, karena ya secara daya juga nggak sebesar RTX 4090 gitu. Jadi video ini tetap ada data-data benchmark, cuma data-data benchmarknya kalian bisa lihat sendiri aja nanti sekalian ngedengerin ocehan-ocehan gua gitu ya. Apa aja sih keresahan gua untuk RTX 4080? Yang pertama sebetulnya bukan di bagian harga. Karena kalau kita bicaranya harga, ya memang ini ada peningkatan harga yang lumayan jauh ya. Biasanya buntut 80 gitu, kayak 3080 gitu ya. 2080 saat itu dia punya range harga di 699 USD sampai dengan 799 USD. Jadi kesannya buntut 80 tuh jadi terlihat mahal. Padahal sebenarnya secara value ini 4080 dia punya price to performance yang linear seperti 4090. Dimana 4090 tuh ajaib banget ya, dengan harga 30 juta emang harganya tinggi banget, tapi performanya luar biasa kenceng. Begitu pula dengan 4080 ini, di level harga yang sama seperti 3090 Ti, performanya juga jauh lebih kencang daripada 3090 Ti. Bagus gitu. Hanya saja penamaannya ini memang jadinya terkesan mahal karena dia namanya adalah 4080. Gua rasa sih seperti itu. Ditambah lagi kesannya kayak nambah dikit doang. Padahal sebenarnya nggak nambah dikit doang. Kayak misalkan harga yang dari Gigabyte ini, dia tuh punya harga kalau nggak salah sekitar 23 juta. Gigabyte ini salah satu harga RTX 4080 yang paling murah di market Indonesia. Sekitar 22 sekian sampai dengan 23 juta gitu. Jadi masih termasuk yang paling murah. Tapi karena kelihatannya tuh dari 23 lompat ke 29 tuh kesannya dikit gitu ya. Jadinya ini terlihat mahal gitu ya, karena ya padahal sih sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi dari 23 juta lompat jadi 29 juta itu nambahnya 6 juta rupiah, bukan 60 ribu atau nambah 600 ribu gitu. Dan abis itu keresahannya gue lagi, kenapa 4080 ini jadi terlihat kurang menarik gitu ya di market, mungkin karena size-nya. Ini kalau kalian perhatiin, ini size-nya 4080 dari Gigabyte juga ukurannya sama persis seperti RTX 4090-nya. Dia punya total 4 slot ya. Jadi ini coolingnya memang gede banget. Untuk desain yang Gigabyte sendiri, gua rasa di sini kayak nggak ada perubahan sama sekali dari versi 4090-nya. Untuk di versi Gaming OC ini dia ada backplate juga. Tapi kalau kalian perhatiin secara detail di bagian backplate-nya ini, untuk yang versi Gigabyte tuh dia nggak dempet ke bagian belakang PCB gitu, jadi nggak ada thermal pad-nya lagi. Ini menyebabkan untuk suhu memori GDDR6X-nya itu cukup tinggi, meskipun suhu GPU-nya adem banget, karena ya bayangin aja heatsink segede gini, heat pipe-nya juga bener-bener beefy banget gitu ya. Belum lagi fan-nya di sini. Sebenarnya ini yang ngebikin jadi nambah tebel sih di bagian fan-nya sih kalau kalian perhatiin, karena kalau di bagian heatsink-nya tuh kalau kita perhatiin dia benar-benar masih pas di 3 slot bahkan 2,5 slot gitu. Nah, ini yang meresahkan sebenarnya, kenapa vendor-vendor dari kartu grafis nggak ngebikin 4080 itu jadi 2,5 slot. Padahal
RTX 4080 itu dia punya daya yang sebetulnya kecil untuk ukuran flagship GPU. Untuk ratingnya aja itu standarnya 320 watt. Itu juga lebih rendah daripada RTX 3080 kebanyakan. Yang dimana 3080 kebanyakan tuh punya rating power di 350 atau 370 watt gitu. Jadi udah lebih rendah sebenarnya dari 3080 ya. Dan untuk kasus di RTX 4080 GB sendiri, gue udah sempat coba undervolt sekitar 925 sampai dengan 900 mV gitu. Gue masih bisa mendapatkan performa yang kurang lebih sama seperti default. Turunnya dikit banget, mungkin 1% atau 2% gitu. Sedikit sekali turunnya, dan pokoknya masih di bawah 10% lah, masih 1 digit gitu turunnya. Dan powernya itu cuma jalan di 250 watt. Dan akhirnya GPU-nya juga jadi jauh lebih adem lagi gitu. Suhu 60 aja itu susah banget di RTX 4080 ini karena coolingnya saking gedenya. Padahal kalau ini coolingnya pakai 2,5 slot di suhu 60-an atau mungkin maksimum di 70, sebenarnya dia masih bisa mempertahankan clock speed-nya gitu. Dan dengan 2,5 slot tersebut juga orang-orang jadi nggak terlalu pusing untuk milih casing. Karena dengan dimensi yang se-beefy ini, sebesar ini, orang-orang jadi mau nggak mau beli casing yang mungkin mid tower, bahkan mid towernya juga harus yang lega, yang support eATX, atau bahkan beli full tower sekalian gitu. Untuk pengguna-pengguna mini ITX mungkin hanya ada beberapa aja yang support. Kayaknya kalau yang full 4 slot kayak gini itu kayaknya nggak ada casing yang muat. Mungkin kalau yang 3 slot atau yang 3,5 slot mungkin beberapa masih muat. Tapi kalau yang full 4 slot kayak gini gua rasa akan sulit gitu ya. Jadi ya gua rasa keresahan-keresahan gua tuh di hal-hal yang seperti itunya sih, terutama di bagian dimensinya. Ya kalau soal harga sih sebenarnya harganya ini udah sesuai aja karena memang secara performa itu linear dengan 4090, meskipun secara efisiensi kenanya 4090 itu jauh lebih punya value daripada si 4080 ini. Tapi so far gue nggak ada yang mengecewakan dari performa 4080. Barang bagus tetaplah barang bagus gitu ya. Suhu adem tetap adem gitu ya. Untuk kasus di Gigabyte ini memorinya lumayan tinggi sih karena dia bagian backplate nggak ada thermal pad dan nggak dempet sama sekali gitu. Jadi fungsi backplate-nya ini untuk di Gigabyte dia hanya sekedar backplate, dan habis itu di bagian belakangnya ini hanya untuk ngebuang panas dari heatsinknya aja ya. Karena PCB-nya sebenarnya 4080 ataupun 4090 tuh PCB-nya dia ukurannya kecil. Tapi secara performa sebenarnya 4080 itu memuaskan sekali. Gue juga udah tes 2 RTX 4080. Salah satunya yang Gigabyte ini. Terakhir gue ngetes ini tuh pakai 13900K sama Z790 Aorus Master motherboardnya, pakai RAM DDR5 6000 MHz. Ya 4K rata kanan semua bisa dilibas gitu, dan 3090 Ti itu keok nggak ada apa-apanya, apalagi 3090 atau 3080 Ti gitu. Paling memang yang bikin orang jadi agak geser sedikit adalah harga dari 3080 Ti yang nyentuh di angka 11 juta, dan itu dari Gigabyte juga gitu ya. Itu gue sempat lihat tuh Gigabyte harganya 11 juta untuk RTX 3080 Ti, dimana itu setengah harga dari 4080. Dan performanya kurang lebih ya 40% atau 35% lebih rendah sih daripada 4080. Tapi kalau harganya 50 sampai dengan 60% lebih murah sih itu masih sangat-sangat cengli gitu ya. Cuma buat kalian yang memang mengincar performa yang di atas 3090 Ti jauh ya, bukan cuma lebih dikit doang, dan punya power efisiensi yang bagus, sebenarnya ini power efisiensinya sangat bagus gitu. Bahkan Nvidia bisa aja ngeset Vega card ini di angka rating 250 watt, punya 2 slot, dan habis itu happy, nggak ngelihat bongsor kayak begini, dan bisa menonjolkan apa itu efisiensi dari arsitekturnya, yaitu ada low flash ini si 4N-nya itu bakalan kelihatan banget. Jadi itu sih keresahan-keresahan gua. Jadi bukan berarti jelek, sebenarnya potensial sekali untuk 4080 ini dibikin dimensinya agak kecil. Semua orang jadi bakalan suka, powernya juga dia jauh lebih efisien dan lebih rendah gitu. Sehingga juga bakalan bisa sangat-sangat berkompetisi dengan Radeon yang akan datang nanti seperti
7900 XTX tepatnya, yang punya harga kurang lebih mirip dengan si kartu grafis yang satu ini gitu ya. Jadi ya gua sih nggak berharap begitu banyak untuk harganya turun. Kalau harganya turun udah pastilah ke depan harganya bakalan turun gitu ya. Kalau early adopter sih udah pasti harus keluar budget yang lebih gitu ya untuk meminang ini duluan. Gue sih berharapnya semua vendor ini ya, gue bicaranya nggak cuma untuk Gigabyte, karena di 4080 ini yang ukurannya bongsor tuh nggak hanya dari Gigabyte kok. Semuanya sama seperti itu. Sekalinya ada yang ukurannya kecil tapi ada radiatornya gede gitu. Jadi gue harap kedepannya ya semua vendor termasuk Gigabyte tentunya, karena gue juga pengguna Gigabyte saat-saat ini ya, testbed gue pakai Gigabyte semua. Gue berharapnya bakalan ada versi yang memang dimensinya jauh lebih ramping sih gitu. Tapi ya powernya dibikin tetap default segini juga nggak masalah, karena dengan 2,5 slot gue rasa masih oke kok. Bahkan Gigabyte Gaming OC di 3080 versi sebelumnya itu dia powernya 370 watt, coolingnya lebih kecil daripada ini, dan suhunya masih oke-oke aja. Jadi itu mungkin ya keresahan-keresahan gue. Kalau soal performa itu gue udah bisa bilang ini performanya ya sebenarnya sangat-sangat baik sih. Jadi gue rasa kayaknya pertimbangan dari user ini juga mungkin buat vendor-vendor juga ya yang nonton ini. Gue rasa pertimbangan user berat memilih 4080, gue rasa kayaknya bukan sekedar dari harganya gitu. Tapi gue rasa mungkin ada dari kalian yang punya keresahan yang sama gue. Komen aja di bawah ya, apakah keresahan kalian tuh sama gitu. Perkara RTX 4080 ini bukan karena harganya yang terlalu tinggi, tapi ya karena faktor-faktor X lainnya itu gitu. Karena kalau bicara harga ya ini harganya bahkan lebih murah dari 3090 Ti gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita bicarainnya tuning-tuningannya, gue di sini nggak ngasih cara-cara tuningnya sih, karena gue rasa kayaknya udah banyak juga. Alpha juga udah sempat bikin untuk tuning RTX 4080 di undervoltnya itu caranya gimana. Nanti kalian cek aja videonya Alpha di situ ya. Gue di sini hanya ingin menyampaikan curhatan-curhatan gue untuk RTX 4080. Tapi apakah gue akan menggunakan RTX 4080 ini? Pertanyaannya kayak gitu kan. Untuk PC gue pribadi, gue menggunakan RTX 3080. Tapi untuk testbed, gue udah akan upgrade ke 4080 ini karena emang udah waktunya ya. Karena memang gue adalah tech reviewer, gue butuh kartu grafis yang generasi baru di testbed. Jadi ya kalau gue siap aja untuk pakai kartu grafis kayak begini, yang ukurannya gede kayak gini. Tapi apakah kalian siap dengan RTX 4080 yang ukurannya sebesar ini? Terlepas dari harganya, komen aja di bawah menurut kalian gimana ya. Dan gue harap sih versi 12 GB-nya yang bakalan diganti nama kalau nggak salah jadi 4070 Ti, gue sih berharapnya nggak segede ini sih. Karena powernya kan udah pasti bakalan lebih rendah gitu ya. Jadi bakalan lebih adem juga. Dan memang secara karakteristik GPU ini bukan GPU yang panas gitu. Ini GPU-nya juga bagus gitu. Secara overall bahkan bagus. Jadi yang gue keluhkan itu sebenarnya kayak aspek-aspek desainnya aja sih. Kayak gitu. Ini ocehan jadi sebenarnya kritik atau apa sih? Gue juga bingung. Ya intinya 4080 adalah GPU yang bagus, punya punya price to performance yang kurang lebih linear seperti 4090, jadi sebenarnya masih oke. Tapi permasalahan dari 4080 adalah seharusnya dimensinya tidak dibuat sebesar ini. Paling banyak ada di situ sih. Ya gue berharap, sekali lagi gue bilang, gue berharap vendor-vendor ke depan bakalan bikin versi lain dari 4080 yang ukurannya jauh lebih kecil. Itu aja sih. Komen di bawah ya. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.